Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita pada kesempatan hari ini ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai jagat raya ini. Kita sudah banyak menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalimatnya adalah banyak yang kita terima nikmat itu yang kita tidak minta kalimatnya. Jadi yang kita rasakan itu sebetulnya banyaknya yang kita tidak pernah minta sama Allah SWT. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kamu tidak bisa menghitungnya. Makanya orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu azabun adzim, azab yang sangat pedih. Makanya ciri orang yang bersyukur itu, ini selalu diingatkan nih dalam qadimah nih. Ciri orang yang bersyukur itu adalah mereka yang nikmat itu dikembalikan lagi kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini diberikan harta yang banyak, balikin lagi dong hartanya sama jalan Allah. Allah sudah menyampaikan bahwa ketika apa yang kita terima lalu kita diberikan di jalan Allah, Allah sampaikan mudha'afahu ad'afan katsira. Lipatan. Sudah mah pahalanya banyak ya. Sudah mah dilipatkan harta kita apabila kita selalu bersedekah, berinfak ya, mengeluarkan zakat, mengeluarkan wakaf di jalan Allah. Jadi cirinya mudah, diri yang berbahagia. Kamu bersyukur tidak? Oh iya, saya bersyukur. Berarti lihatlah diri kita. Dari mana? Dari cara ibadahnya. Meningkat gak ibadah kita? Hebat gak ibadahnya? Itu sebetulnya yang menjadi inti cara bersyukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah berikan hidayah kepada kita semua, selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabiullah, Nabi besar, Nabi yang luar biasa, yang memiliki akhlakul azim, akhlak yang agung. Banyak yang kadang kita tidak bisa mengikutinya, karena baginda Rasulullah SAW itu adalah uswah, contoh, qudwah, contoh, manhaj, pedoman. Nah, salah satunya adalah kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka dampaknya itu kita patuh dan taat kepada perintahnya. Ayo kita ikuti dalam hati kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini adalah kita akan menceritakan bagaimana golongan-golongan yang ketika kita menghadap Allah, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Kemarin kita sudah tuntas nih perjalanan itu. Kita sudah mendengarkan dari Allah dan Rasulnya bagaimana peristiwa sakaratul maut.
Kita sudah bisa mendengarkan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya. Bagaimana cerita di alam barzah, lalu cerita di yaumul ba'ats, dibangkitkan di padang mahsyar. Tiupan malaikat Israfil yang ketiga itu kan dibangkitkan. Kita sudah tahu cerita bagaimana yaumul hisab, bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia itu nanti kita pertanggungjawabkan. Dan ketika seseorang itu yauma yuhasabu hisaban yasira, pada saat itu hisabannya mudah, maka dia akan fa innal jannata ya ma'wa, tempatnya adalah surganya Allah. Makanya tadi saya baca sebetulnya dalam surat An-Naba, tadi surat yang pertama itu adalah surat An-Naba, surat ke-78. Di ayat-ayat terakhir itu Allah ceritakan bagaimana kebahagiaan orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mafaza, beruntung, bahagia. Endingnya pada saat ketika kita mau mudik kepada Allah, yaitu yang disebut kampung akhirat, maka mafaza. Mafaza itu apa? Bahagia. Ya. Bagaimana kita supaya bahagia? Tempatnya fa innal jannata hiya ma'wa, tempatnya adalah surganya Allah. Kalau pingin surganya Allah, maka bagaimana mengisi di dunia ini? Kita termasuk golongan-golongan yang memang ahli surga. Jadi banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu kaplingnya itu wa uyun, taman-taman surga. Kalau di sebuah perumahan ada rumah, lalu di depannya ada taman-taman, pasti mahal tuh rumah itu, karena luas untuk parkiran, ya. Beda ketika kita rumah itu RSSS, ya, S-nya terus lagi, S lagi, karena ya padat ya. Kalau kita ada saudara itu agak susah ya untuk parkir mobil. Tapi coba di tempat-tempat perumahan yang elit, ya, yang luas, lalu di depannya ada taman-taman dibuat oleh developer, itu pasti buat parkirnya luas, enak gitu. Makanya bonusnya ketika kita di dunia ini betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka kata Allah itu adalah sesungguhnya mereka adalah beruntung nanti pada saat ketika di surganya Allah. Namun sebentar ya, ini hadirin saya lupa nih, bahwa sebelum kita membahas itu ada perbedaan pemahaman dulu nih yang perlu disampaikan. Pembahasan hari ini adalah tata cara tayamum itu di masyarakat itu ada dua tata cara yang perlu kita ketahui. Yang biasa kita lakukan itu tayamum itu, ya, anggota badannya yang kita usap itu kan semuanya sama, dasarnya dari Al-Quran. Ya, suratnya surat Al-Maidah surat kelima ayat 6 ya. Jadi ini dasar sebetulnya, dasar di mana adanya tayamum. Nah ini sebetulnya kalau pembahasan tayamum, bab tayamum ya, itu panjang. Apalagi kalau kita bacakan kitab Safinatun Najah, Sapinah, bahwa saya pernah ngaji Sapinah di pondok. Ada kitab Fathul Qorib terkait tayamum, itu sama tuh versinya. Tapi kalau kita baca kitab yang lain, Fathul Bari, terus kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram terkait bab tayamum, maka tata caranya berbeda. Di masyarakat itu kalau ada dua pemahaman, yang penting ada dasarnya. Nah dasar inilah yang menjadikan kita melakukan segala sesuatu itu ada dasar ilmunya. Makanya Allah menyampaikan, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau tidak memiliki manhajnya, sumbernya, yaitu ilmunya. Jadi jangan jadi ribut ya. Ini saya selalu mengulang seperti ini supaya kita paham bahwa ibadah itu bukan masalah tata cara. Betul tata cara harus sesuai dengan manhaj, pedoman, harus ikutin mutabaah kepada baginda Rasulullah. Tapi kita juga harus paham bahwa di masyarakat Indonesia itu
Di dunia ini pemahaman dalam masalah ibadah itu berbeda-beda. Di sini hadirin yang sudah melaksanakan ibadah umroh saja atau ibadah haji, di Mekah itu sudah berbeda dengan di Indonesia tata cara ibadahnya. Terus kalau beda kita jadi umrohnya ke negara lain kan enggak, tetap ya ke Saudi. Kita harus bisa menyikapi di sana mah sudah saling bertoleransi. Nah, kalimatnya itu di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 6 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhakum wa aydiyakum minhu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari sesuatu yang sifatnya dari kakus atau menyentuh perempuan di sini, awlamastumun nisa itu penafsirannya ada yang berbeda, terkena itu ya. Karena kan saya pernah bahas ya, bersentuhan dengan perempuan itu ada yang batal, ada yang tidak batal. Itu sudah saya bahas tadi ya. Nah, lalu tidak memperoleh air katanya. Pada saat sudah itu sedang melakukan lagi sakit, lagi ini tidak menemukan air, maka fatayammamu, maka kamu bertayamum. Dengan apa tayamum itu? Sa'idan thayyibah, debu yang bagus ya. Makanya di dalam kitab-kitab itu kriteria sa'idannya, tanahnya itu, debunya itu yang halus, yang lembut, yang bagus. Jadi lain tanah letak gitunya. Mun tanah letak baji cet ya. Tayamum ku tanah letak bahasa Indonesia, letak teh bahasa Indonesia. Lumpur ya. Atung ke jadi caremot dengan tanah. Al-Qur'an mengatakan ini debu. Jadi kalau mau bertayamum itu silahkan dengan debu. Tetapi kalau kita melihat pemahaman di masyarakat nih, ada dua tata caranya. Terus dari mana dasarnya? Dasarnya semua adalah yang pertama yang biasa keumuman di masyarakat itu harus menyiapkan tanah. Tanahnya ada ya. Dan tanahnya harus yang bersih, semua tanah bersih, mensucikan. Tapi kalau tanahnya itu kita sudah tahu ada hal yang membuat dia najis, ya kita hindari. Makanya kalimatnya itu sepakat sebetulnya sa'idan thayyiban, debu. Makanya debu itu di mana aja ada, ya. Jadi kita sepakat kalau di kapal pada saat ketika lagi sedang melakukan umroh ataupun haji, sholat dalam perjalanan, maka tayamumnya ke kursi yang di depannya atau ke tempat apa yang penting debu, ya. Nah, organ tubuh yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu adalah dua. Usaplah pamsuh wujuhakum, usaplah wajah ya. Jadi mengusap wajah, mengusapnya hati-hati. Dan yang kedua adalah wa'aydiyakum, dan tangan. Yang membedakan hanya di tangan hadirin ya. Kita lihat. Jadi saya tidak membahas sebab-sebab tayamum, tadi sudah jelas tidak ada air lah intinya. Tapi dalam keadaan sakit, kalau memang ketika kita berwudu pakai air membuat menjadi sakitnya ada kedaruratan, boleh bertayamum ya. Nah gini, yang pertama adalah ini memang dasarnya itu ada hadisnya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran itu, dan tanganmu, usaplah tanganmu. Nah, yang pertama yang disebut mazhab Imam Syafi'i, yang sekarang biasa kita kenal di masyarakat, itu tayamumnya ila marafiq ya, ditambahin kalimatnya sampai siku. Dari mana itu? Ada hadis Rasulullah dari riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW itu marafiq, dia merintahkan sampai siku. Jadi jangan orang yang sampai pergelantangan ngomong, enggak, itu enggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya.
Rasulullah SAW dalam riwayatnya Imam Abu Daud bahwa yang namanya bertayamum itu muka itu sama ya. Nanti saya praktekkan. Terus yang kedua, sampai ada yang biasa kita lakukan marofik sampai siku. Jadi menyamakan seperti membasuh, beda dengan mengusap ya. Membasuh tangan, mencuci tangan ya. Membasuh tangan itu sampai ketika wudu, marofik. Jadi kalau tayamum itu, ini contoh kita pakai ini soidan. Nah, yang biasa waktu saya diajarkan di pondok itu begini, ya kena tanah, setelah itu tiup. Ya, kalau ini yang pertama ya. Lalu ke muka, jangan ini, jangan beradu. Dah satu. Nah itu ya boleh tepuk-tepuk, bagi lagi. Yang kedua, ketanahin lagi ke debu, maaf ya. Baru ditiup, baru set ya. Yang kiri dulu, maksudnya pakai tangan kiri, kanan set. Lalu yang kedua begini. Selesai sudah. Tayamum itu cuma sederhana dua. Nah kalau yang kedua, hadisnya itu banyak. Pemahaman yang kedua, ini saya ngomong banyak tuh karena banyak menemukan. Silakan aja, tanyakan pada guru-guru ya. Yang kedua itu hadisnya itu banyak. Ini sampai pergelangan tangan. Ini hadisnya ada, hadirin. Jadi jangan, oh itu mah kok aneh wuduna sampai pergelangan tangan aja. Hadisnya ada, Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah meriwayatkan, Bukhari Muslim itu meriwayatkan terkait bagaimana tata cara bertayamum. Kualitas hadisnya, kata para ahli hadis, ini hadisnya sahih. Nah ini nggak apa-apa, tapi dua-duanya mangga, silakan ya. Caranya ini satu kali tepukan, satu kali pengambilan debu, maka perilakunya langsung dua kali. Jadi gini, ambil wudunya, ya kita biasa kalau itu kan Bismillah menghadap kiblat kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan di pesawat cari arah kiblatnya kan susah, kapal kan sudah jalan. Lalu mengucapkan bismillah, lalu niatkan. Niatnya sudah pernah saya jelaskan, ada yang dilapatkan, ada yang tidak. Dua-duanya hal yang benar, silakan. Niat itu supaya kita fokus sebetulnya bagaimana kita mau menghadap Allah dalam bertayamum. Ambil wudu, debu ya, langsung ke sini, ke muka, lalu tangannya segini, set tuh. Set sudah, set sudah. Selesai. Terus pertanyaannya, dua hal yang berbeda ini harus ribut. Ya nuka dia. Dua-duanya sebetulnya dua-duanya ada. Kalian berbahagia. Belajarlah bijak dalam memahami perbedaan, gitu ya. Jadi tayamum itu tidak ada perbedaan selain itu. Ya. Makanya hadirin berbahagia, pada saat ketika kita bertayamum, Al-Qur'an mengatakan jika kamu sakit, jika kamu dalam perjalanan, perjalanan teh. Waktu saya contoh ketika pulang dari Ciamis ke Bogor, pas ketika di pertengahan jalan, waktu itu saya sebelum subuh, pas macet di tengah agak bukan hutan ya, kebon-kebon, terdengarlah azan tapi macet. Boleh di situ kita sholat dalam mobil perjalanan. Tayamum aja semua, saya jadi imam supir, istri dan anak ikut. Tayamum lalu sholatlah subuh di situ. Ngapain kita repot-repot coba? Yuridullahu bikumul yusra, Allah mah menginginkan kemudahan. Nah, kitanya repot-repot ya. Ini kumaha salat subuh masjid ya itu kumaha. Lamun enak masjid ka ditu, takutnya tidak cukup waktunya. Pada saat itu kita laksanakan salat dan Allah perintahkan di dalam salat itu kalau tidak air, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, ketika kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan boleh bertayamum. Apalagi ya kalau di bis umum ya, nggak ada kesempatan untuk tepat waktu pingin sholat, boleh sholatnya. Makanya memudahkan sebetulnya Islamnya. Yang penting kita memahami Islam itu tidak perlu harus saling menyalahkan. Kalau udah saling menyalahkan, ya udahlah. Mangga eta mah ribut jadina. Geus ribut urusan agama, Allahu Akbar. Ributnya itu ke orang yang ngerti agama, yang suka ibadah kan malunya. Dan mau mungkin atuh ribut jangan atuh ngerti agama. Betul ya Pak Iwan?
Urang ribut ka orang anu ngerti agama anu sok ibadah. Kan saya mah nggak mau gitu teh. Nah, untuk mendingan akur. Saling menghargai, saling menghormati. Ya. Orang tuh diujinya hablum minanas. Sekali lagi saya sampaikan. Ujian di dunia ini adalah hablum minannasnya, hubungan dengan manusianya. Cara menghargai, menghormati, ya, bagaimana adab. Makanya Allah dan Rasul itu ngasih adab dan tata cara. Kalimatnya nih, hablum minallah, hubungan seorang hamba Allah dengan Allah dalam bentuk ibadah. Yang diujinya adalah hablum minannasnya. Keberhasilan hubungan dirinya dengan Allah, maka hubungannya adalah dengan manusia. Pokoknya top lah kalau manusia itu ya saling menghargai, santun ya. Udah susah tuh saling menghargai teh. Kadang kita mah cuek kan menghargai teh ya. Apalagi menyepelekan. Ya. Itu yang luar biasa ya. Islam itu dilihatnya di situ, hadirin yang berbahagia. Walaupun suka sholat, suka baca Quran, suka puasa, tapi hablum minannasnya itu kacau balau, masih ada sifat hasad, masih sifat dengki, masih suka pengupat, masih suka pencela. Kemarin sudah saya bahas itu. Itu hablum minallahnya belum berdampak. Makanya konsep dalam Islam itu adalah dalam hablum minannas. Hati-hati dalam hubungan manusia terkait perbedaan pemahaman. Jangan merasa bahwa dirinya paling benar ya. Dan kebenaran mah semuanya dari Allah dan Rasulnya. Baik hadirin yang berbahagia, semoga apa yang disampaikan hari ini terkait masalah perbedaan itulah makna daripada saya sampaikan beberapa pemahaman. Itulah supaya kita memiliki hasanah keilmuan. Coba hadirin, kalau pakai kitab Safinatun Najah. Safinah aja kalau kita pahami satu pemahaman itu. Beda ketika ngaji Fathul Qorib, satu pemahaman. Ketika baca kitab Fathul Bari, berbeda pemahamannya. Masalah najis saja kalau kita bahas luar biasa. Masalah anjing aja. Kita kan tahu tuh anjing semuanya najis kan. Tapi coba kalau kita baca dari para ulama memahami terkait najisnya anjing. Itu ada berbedanya. Ketika kita paham ada beberapa pemahaman, maka yang muncul dalam diri kita itu bijak dalam memahami perbedaan itu. Ya, oke hadirin, paham ya sampai sini? Jadi tayamum itu ada dua, mangga silakan. Masyarakat hadirin yang berbahagia, yang akan kita bahas hari ini adalah kembali ke yang tadi. Bahwa bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang bertakwa itu mafaza, beruntung. Siapa mereka orang yang bertakwa ini? Kita coba ambil sebuah hadis ya. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat lain pun, ini Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Ini mungkin pernah dibacakan banyak lah para ustadz ini, kan hadis ini terkenal. Jadi selalu disampaikan oleh para ustadz, para kiai dalam ceramahnya. Kita hanya mereview, mengulang. Mau nggak kita masuk ke golongan ini supaya kita bahagia? Kalau mau, hayu, hari ini tugasnya kita di dunia. Ya. Hadis ini berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada sahabat tercintanya, sahabat Rasulullah sebagai staf khusus ya. Abu Hurairah ini sahabat Rasul yang menjadi staf khususnya Rasulullah. Jadi hitungannya kalau bertemu Rasulullah setiap hari itu cuma hanya dengan tidurnya aja. Kalau sekarang Pak Prabowo mah Mayor Tedina lah gitu ya, Kolonel Tedinya gitu. Jadi semua gerakan Pak Presiden kita Prabowo terlihat oleh Mayor Teddy. Sekarang bukan Mayor ya, Kolonel Teddy. Nah, Abu Hurairah itu termasuk sahabat Rasul yang mengabdi kepada Rasulullah dan paling banyak meriwayatkan hadisnya. Karena tuh tiap hari ketemu Rasul, nu nyiapkeun caina wuduna Rasul, itu adalah Abu Hurairah.
Disebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudlihumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan pada saat ketika di yaumil kiamah itu ya, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beruntung. Nah, dalam Al-Qur'an itu kan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, sesungguh berbeda ahli neraka dan ahli surga. Sesungguhnya ahli surga itu faizun, beruntung. Siapa mereka yang beruntung itu? Allah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya itu bahwa mereka akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa mereka yang pertama itu adalah, nah ini Al-Imamul Adil. Jadi imam, pemimpin yang adil. Nih para pemimpin, seorang laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di rumah tangga. Ketika kita menjadi seorang suami yang luar biasa, yang hebat di mata Allah dan Rasulnya, maka yang pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah para pemimpin, suami-suami hebat, suami-suami yang istimewa. Wah, dibahas suami hebat, melihat Nabi Ibrahim lah. Kalau di TikTok itu Bu Haji kan gini, ada keluarga itu, ada keluarga Nabi Ibrahim, ya, terus ada keluarga Nabi Lut, terus ada keluarga siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ayub. Jadi yang pertama suaminya, kalau Nabi Lut itu kan nabi, istrinya durhaka, gitu ya. Oh, nah Fir'aun ya, Fir'aun suaminya durhaka, istrinya Asiyah ya, Asiyah itu salih. Kalau Nabi Ibrahim dua-duanya hebat, suaminya hebat, istrinya hebat. Cuma Nabi Ibrahim istri-istrinya ada 2. Maka cenah dipilih di TikTok teh ibu mau yang mana keluarganya, ya keluarga Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kan istrinya 2, gimana? Baru ngambek ya, istrinya ngambek. Pemimpin di keluarga itu harus sukseskan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah suami-suami yang hebat. Jadilah suami-suami yang bagaimana ketika Rasulullah mengatakan, khairukum, siapa manusia yang terbaik adalah mereka yang terbaik kepada ahlinya. Makanya ketika istri itu harus taat kepada suami, tapi perintah Rasulullah, suami itu harus memberikan pelayanan terbaik pada keluarganya. Makanya dalam surat An-Nahl ya, banyak sekali nih Allah menyampaikan bagaimana surat Shad ya. Kalau dibacakan itu bagaimana Allah memerintahkan kita supaya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tapi ada satu kalimat di dalam hadis ya. Ini. Jadi nanti nih, ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa nanti pemimpin itu di yaumil hisab, di padang mahsyar itu akan, ketika yang berlaku adil itu akan menempati beberapa mimbar. Wah, hebat ya. Sekarang aja pemimpin pada suka main mimbar ya. Pernah nggak lihat? Pernah nggak tidak lihat seorang presiden tidak pidato? Pasti pidato, betul nggak? Kalau datang presiden di situ pasti pembukaannya oleh presiden. Kalau di situ yang tertingginya gubernur, maka yang membuka kegiatan itu pasti gubernur. Nah, ini Rasulullah mengatakan Allah akan berikan nanti di yaumil qiyamah itu pemimpin-pemimpin yang adil itu Allah siapkan mimbar-mimbar di depannya. Ini kan luar biasa hadis Rasulullah ini. Ketika menjadi seorang pemimpin keluarga, Allah akan siapkan mimbar untuk menjadi seorang suami yang hebat di keluarganya. Tapi ini kita bicaranya pemimpin
para presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, ya. Kalimatnya dalam hadis itu an Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar nih radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang di sini innal muqsitin, orang-orang yang pemimpin adil, muksit itu ya, indallah, di mata Allah itu, maka kata Rasulullah, Allah siapkan mimbar-mimbar kebesaran ya di kiamah itu. Jadi kalau nanti pemimpin presiden Indonesia itu menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, itu di sini disebutkan innal muqsitina indallah, menjadi pemimpin yang adil di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat Bapak Presiden Soekarno, akan lihat di depan Bapak Presiden Soeharto, akan melihat Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, lihat Bu Megawati, lihat Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Prabowo. Kalau mereka pemimpin presiden Indonesia, lalu memang dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang pemimpin yang adil, maka Allah siapkan mimbar kebesaran pada saat nanti pun akan terlihat oleh rakyat Indonesia. Jadi nanti teh hebat atau para pemimpin adil mah, wah ya, kelasnya kelas VVIP, ya, mimbarnya paling depan. Ya. Makanya salah satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa mereka yang akan duluan memasuki surganya Allah adalah al-imamul adil, pemimpin. Hebat pokoknya para pemimpin. Makanya kalau hari ini hadirin di sini itu ada yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin petarung yang hebat ya, yang bisa mengemban amanahnya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kalau baca hadis riwayat Muslim atau dalam hadis itu luar biasa ya. Jadi dari Iyad bin Himar, nah, kalimatnya begini, sami itu aku mendengar sami itu ya, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul ya, berkata, ahlul jannah salah satu. Jadi kata dari Iyad ibnu Himar itu bahwa ahli surga itu diterangkan di sini ada 3. Siapa mereka yang menjadi ini? Kalimatnya begini nih hadirin nih, Rasulullah SAW begitu. Du sultani muqsitun muwafiq. Jadi seorang pemimpin sultan lah, ya, seorang pemimpin, seorang yang memiliki kekuasaan, dia itu berlaku adil dan dikaruniai oleh taufik hidayah. Ya, pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pokoknya hebat lah. Indikator-indikator kebaikannya itu ada di pemimpin. Makanya berbahagialah sebetulnya kita sebagai rakyatnya atau sebagai bawahannya kalau kita memiliki pemimpin yang seperti itu. Dan ternyata Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah penghuni surga. Makanya wahai para pemimpin, mau jadi ahli surga, embanlah amanah itu, jadikanlah pemimpin menjadi athar, menjadi jalan untuk menjadi orang yang istimewa, menjadi pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita doakan ya. Doakan para pemimpin bangsa Indonesia. Pertama, selalu diberikan kesehatan ya, baik Pak Prabowo, Pak KDM ya, Pak Gubernur kita dan para seluruh gubernur dan seluruh para presiden diberikan kesehatan dan semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban menjadi seorang pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Jadi, nah, di sini tapi dijelaskan dalam Al-Qur'an itu, dalam hadis itu ya berlaku adil ya, pemimpinnya itu. Lalu pemimpinnya itu nih, kalau saya bahas satu-satu takutnya ini ya. Pemimpin itu harus memiliki sifat penyayang, lembut hati. Ya. Karena kalau udah punya kelebihan biasanya suka nyepelein orang ya. Merasa paling saya atasan, semena-mena gitu ya. Ada pemimpin yang semena-mena, otoriter, ada. Tidak menghargai kepada bawahannya.
Makanya lihatlah figur seorang pemimpin itu. Di siapa figurnya nanti kita lihat di sini. Yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda. Ya, syabab itu pemuda nih. Para pemuda ini luar biasa. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah. Ini banyak pemimpin yang gagal, keluarga nih, bapak-bapaknya banyak yang gagal nih, mencetak seorang pemuda yang tumbuh dewasa untuk menjadi ahli ibadah. Cuek kurang banyak jadi pemimpin teh, bener gak? Budak teh pernah diperhatikan. Makanya ada usia emas 0 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 sampai 21. Itu harus tahu bahwa bagaimana tumbuhnya anak kita itu supaya dewasanya tumbuh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa surat Al-Maidah itu surat ke-5 ayat 54 itu Allah katakan sayatillahi, aku turunkan pasaufa yatillahi biqaumin, aku turunkan generasi lahir dari seorang ibu, rahimnya mengeluarkan seorang generasi pilihan Allah. Dan ayahnya mendidik dengan baik itu. Dan ini akan termasuk ini. Kata Allah, aku berikan perlindungan siapa mereka? Anak-anak pemuda yang lahir dari keluarga yang dididik dengan baik. Sekarang banyak gagal pemimpin keluarga yang menelantarkan amanahnya, yang dia tidak menjaga dari ahli neraka. Padahal perintahnya harus dijaga ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintah nak lalaki tah. Hei lalaki, cek Allah, jagalah rumahmu, jagalah keluargamu, istrimu, anakmu dari apa? Dari api neraka. Yang tadi bonusnya pemimpin yang adil, suami yang hebat, ayah yang hebat, ayah yang istimewa, melahirkan sosok generasi yang luar biasa. Dan generasinya itu apa? Allah lindungi nanti pada saat yaumil qiyamah. Hebat itu. Harus bahagia kalau punya anak yang hebat itu. Mulain anak teh kadang bagus ya, urusan dunianya diurusnya anak teh. Lihatlah ibadahnya, lihatlah salatnya. Saya pernah bahas surat Al-An'am surat ke-6 ya. Saya lupa ayatnya. Bahwa ketika Allah memerintahkan sholat saja, diperintahkannya kepada ayahnya. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah wahai kaum laki-laki, perintahkanlah wahai laki-laki yang hebat, perintahkanlah wahai suami-suami dan ayah yang hebat kepada keluargamu apa? Sholat. Jadi kalau ada ayahnya cuek ke keluarga masalah sholat, berarti sudah salah tuh lalakinya. Makanya lelaki mah kudu mapan ilmunya. Ya bukan harus ustadz ya, setidaknya tahu tanggung jawab dia harus melakukan itu. Hati-hati kalau ada keluarga kita yang tidak sholat itu, berdampak kepada seorang laki-laki nanti harus mempertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya uraian hadis ini urutannya bagus. Tadi Allah bonuskan pemimpin, yang kedua Allah bonuskan anaknya, generasi yang dilahirkan oleh seorang pemimpin. Ya, makanya aduh ya kalau jadi kita jadi punya anak teh bahagia seperti itu. Nah, di sini kita akan coba saya menyampaikan ini. Ini udah sekedeng ini mungkin masih banyak. Kita bacakan. Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda begini kalimatnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Hasanu wal Husainu sayda sababi ahli jannah. Rasulullah itu sudah menyampaikan kepada kita, wahai katanya, yang namanya cucunya aku, cucu aku nih Hasan, Husain katanya ya, adalah pemimpin para pemuda yang nantinya ahli surga. Jadi putranya dari putrinya baginda Rasulullah yang keenam, bungsu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu memiliki 2 anak yang luar biasa sampai Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, dialah sosok pemuda yang nantinya menjadi pemimpin di surga. Sayyidina Husain itu adalah sosok pribadi yang lembut. Nah, ini saya jelaskan. Sayyidina Hasan itu sosok pribadi yang lembut, santun, dermawan. Adiknya Husain sosok pemberani dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Husain dan Hasan itu beda karakter. Kalau Hasan mah lembut, kalau Husain mah wah, pemberani. Tapi dua-duanya meninggal dalam keadaan dibunuh. Nah, terus kita lihat juga Hasan Husain itu cerita, makanya kalau nanti di rumah itu harus punya buku yang disebut kehebatan sahabat. Kalau ibu-ibu sahabatiyah, ada bukunya. 60 sahabatiyah, 60 sahabat perempuan. Ada kalau baca biografinya lihat, oh ternyata. Ya kita kalau jarang baca bagaimana mau tahu figurnya. Nah, ada 10 sahabat yang Rasulullah SAW jamin masuk surga. Ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Rasulullah penggantinya, khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Rasulullah, tapi termasuk mantu ya, karena anaknya Aisyah radhiyallahu anha menikah kepada Rasulullah. Jadi dia dijamin masuk surga. Jadi ada nggak kita yang dijamin masuk surga? Ada, asal yang penting jadi orang yang bertakwa. Yang kedua Umar bin Khattab, dia dijamin masuk surga. Umar bin Khattab itu terkenal Amirul Mukminin, pemimpin seorang mukmin. Jadi salah satu majunya Islam itu semua pemimpin pada saat itu hebat. Salah satunya adalah figur Umar bin Khattab. Sampai bekas kakinya itu syaitan itu takut ya. Setan itu sieun nanti ku Umar bin Khattab ya, nempok bekas jalannya aja takut. Saking ku hebatnya Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 4 sahabat Rasulullah khulafaur rasyidin dijamin masuk surga. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu seorang pemuda yang dia ketika pada saat perang Uhud. Ya, jadi perang Uhud itu dulu mau perang di Bukit Uhud. Ya, kalau Bu Haji yang sudah umroh, Pak Budi yang sudah umroh ke sana, mungkin berkunjung ke Gunung Uhud. Ya, di mana pada saat itu ada sebuah peristiwa besar bahwa pasukan Muslim itu dipukul mundur oleh pasukan Quraisy, sehingga Rasulullah itu banyak banyak diserang. Nah, Talha bin Ubaidillah ini di perang Uhud itu dia melindungi Rasulullah SAW dengan julukan buruk elang. Makanya Talha bin Ubaidillah itu pernah menggantikan Khalid bin Walid yang waktu perang Uhud dia mengalahkan Baginda waktu itu. Perang Uhud kan diserang ku Khalid bin Walid di sisi lain. Karena pasukan muslimnya eta kabongboyku dunia ya. Jadi hasil perang merasa udah menang, akhirnya begitu. Yang keenam, ada sahabat Rasulullah yang keenam itu Zubair bin Awwam. Rasulullah mengatakan bahwa Zubair bin Awwam itu adalah ahli surga. Coba bayangin, ini sudah dijamin surga. Ini anaknya bibinya daripada baginda Rasulullah, ponakan, anaknya bibi, ya sepupuan. Jadi ini adalah luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa nih. Abdurrahman bin Auf itu seorang pemuda yang kaya raya waktu pada saat di Mekah. Lalu dia masuk Islam, lalu diperintahkan hijrah oleh Rasulullah. Dia meninggalkan istri dan keluarganya dan hartanya yang banyak. Dia bismillah pindah ke Madinah. Ketika sudah di Madinah, kaum Ansor kan berbagi harta ya. Hebatnya nih kaum Ansor itu, makanya disebut kaum Ansor. Muhajirin itu muhajirin yang hijrah datang ke Madinah disambut oleh kaum Ansor, penolong Ansor itu. Yang punya istri 4 bagi 2 istrinya, kasihin ke sahabatnya. Yang punya harta sekian bagi 2, hebatnya coba sahabat Ansor dulu dalam perjuangan. Mau Pak Gunarso kita berbagi istri kepada orang lain, nah, tapi diceraikan dulu ya. Nah kan cuma 1 ya, nggak ada lagi. Kalau 2 ya. Abdurrahman bin Auf pada saat itu dia tidak menerima pemberian daripada sahabat Ansor. Tapi apa kalimatnya? Tunjukkanlah jalan menuju pasar.
Wah, gagah Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang jawara, jago wirausaha. Programnya Pak Gubernur KDM ini sekarang ini disebut jawara, jago wirausaha. Jadi siswa-siswi itu harus jago wirausahanya. Jadi jangan pengen kerja aja di perusahaan, tapi bagaimana membuka lowongan kerja, bagaimana membuka bisnis yang nantinya membuka lowongan kerja untuk orang lain, ya. Abdurrahman bin Auf itu seorang konglomerat, hadirin. Suatu waktu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, "Wahai para sahabatku, saya itu melihat ru'aitu Abdurrahman bin Auf. Aku melihat Abdurrahman bin Auf itu tadkhulul jannah, masuk surga." Coba bayangin, Rasulullah yang dibimbing oleh yang disebut malaikat Jibril menyampaikan wahyunya dalam bentuk hadis, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga." Coba. Apa kalimat selanjutnya? Tapi masuk surganya merangkak. Jadi Abdurrahman bin merangkak. Pas terdengar oleh Abdurrahman bin Auf ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa saya masuk surga itu merangkak sih? Hartamu banyak banget." Gitu. Hartanya lo baterai. Sampai diceritakan bagaimana emasnya, itu ya, dalam athar sahabat, dalam cerita tarikhnya sahabat, ya, cerita sahabat. Abdurrahman bin Auf itu udah mah dia dermawan, udah mah dia sering bersedekah, dia membantu, hartanya masih banyak. Hebat ya, makanya dijamin masuk surga. Merangkak itu maksudnya bahwa dia akan ditanya tuh, kan ya harta mah, di mana ente harta nih, ngambil, terus kemana kan hartana, kan pertanyaannya dua gitu ya. Nah, harus kita. Ada Sa'ad bin Waqqas, pamannya bagi Rasulullah, dari keturunan ibu ya, dari Bani Zuhrah, dan dikenal ini pemuda yang cerdas dan kaya raya. Hebatnya para sahabat itu udah amat cerdas, kaya raya, karena mereka pekerja-pekerja keras. Kita mah nggak nyontoh sih generasi-generasi pilihan Allahnya. Berikutnya Sa'id bin Zaid. Sosok Sa'id ini adalah seorang pemimpin Muslim, ya, yang pertama kali dia masuk ke Mekah, dan yang terakhir adalah Abu bin Ubaidah bin Zahra. Ini adalah seorang panglima perang yang melawan kekaisaran Romawi. Pada saat itu Abu bin Ubaidiyah itu menggantikan Talha bin Ubaidillah salah. Abu bin Ubaidiyah itu yang menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang waktu itu zamannya Umar bin Khattab. Kalimatnya ganti Khalid bin Walid oleh ini Abu bin Ubaidiyah. Tapi sukses juga, kalah itu. Kenapa diganti Khalid bin Walid? Adalah mereka sahabat yang hebat ya, Khalid bin Walid itu panglima perang, supaya orang itu tidak mengkultuskan, maka diganti. Maka pemimpin itu harus bergantian. Tong dilatih mah jenuh. Ya. Saya aja kalau memimpin sebuah sekolah jenuh kelamaan tuh. Ya. Makanya alhamdulillah ada dinamika kepemimpinan itu di rolling, dirotasi, supaya ada suasana baru, dakwahnya di sini, dakwah di sini. Hadirin berbahagia, ini udah lumayan luar biasa. Kita hanya membahas yang terakhir. Sebenarnya ada 7. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, jadi urutannya teh pemimpin yang hadir, pemimpin yang hebat. Kita bicara suami ya, suami dan ayah yang hebat melahirkan generasi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Dan yang ketiga kata Allah, aku akan berikan pelindungan mereka yang selalu hatinya bergantung kepada masjid. Jadi ahli masjid ya. Jadi boga budak teh kudu nama kumaha carana supaya jadi ahli masjid. Bapak-bapak yang punya anak pemuda, lamun belum ahli masjid, berarti kita tidak pernah tertarik dengan kalimat ini. Kalau ingin tertarik, ayo sukseskan generasi-generasi di rumah ini. Mereka yang selalu mu'allaqu fil masajid, yang mereka adalah menjadi ahli-ahli yang hatinya kepada masjid. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita termasuk orang-orang yang diberikan perlindungan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami, sebagai ayah menjadi suami dan ayah yang hebat. Lalu kita memiliki anak, menjadi anak yang tumbuh dewasa dalam bentuk selalu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, Allah berikan keluarga kita, anak-anak kita, khususnya laki-laki, menjadi ahli masjid yang selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal
alamin. Mereka lah orang-orang yang bahagia dan dia akan senyum karena dia mendapatkan kemenangan, keberuntungan di akhirat nanti. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga hadirnya kita di masjid yang mulia ini dijadikan menjadi sebagai amal salih dan amal yang luar biasa yang nantinya akan membawa kita kepada bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ayo kita sarapan bersama tuh. Ada menunya uduk.